Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5530. Suster Yuhu. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mata Privanyin menjadi gelap dan berdengung, cahaya tak terlihat keluar dari tubuhnya. Dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak di kehampaan gelap dunia bawah seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Kepulan-kepulan. Pembudidaya hantu wanita terkemuka dan sekelompok penjaga di belakang mereka langsung terperangkap dalam cahaya tak kasat mata. Mereka terpesona tidak peduli bagaimana mereka datang. Mereka semua terbang bersama, dan darah di tubuh mereka meledak. Anda, pembudidaya hantu perempuan ini menyeka darah dari sudut mulut mereka, dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat ganas dan marah. Kamu sangat berani untuk menjadi liar di wilayah permaisuri Taiyin. Kamu sangat berani. Wanita terkemuka itu segera berteriak dengan marah di belakangnya. Iya, banyak pembudidaya hantu wanita di belakangnya segera berteriak. Mereka mengeluarkan slip giok di tangan mereka dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dengan sekejap, gelombang tak kasat mata ditransmisikan dalam kehampaan dan menyebar langsung ke banyak puncak gunung di belakang mereka. Di antara, tidak bagus. Setelah melihat ini, wajah Kaisar Abadi berubah drastis, dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan cemas, "Saudari, ada kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Saya, Kaisar Abadi, adalah seorang jenderal di bawah permaisuri Mingyue saat itu. Sister sekalian, Anda seharusnya sudah mendengar nama saya, besar. Setiap orang adalah keluarganya sendiri." Keringat mengucur di dahi Kaisar Abadi yang cemas, penampilannya yang tak berdaya membuatnya tampak seperti bawahan yang khawatir yang telah menyinggung atasannya. Cek, Nak Molly, lihat, apa itu dedikasi? Ini dedikasi. Seorang pria yang agung dan berkuasa menjatuhkan martabatnya ke tanah dan menginjak-injaknya, hanya untuk menyelesaikan misi iblis Qin. Betapa setianya ini. Sejujurnya, menurutku, Anda harus belajar lebih banyak. Di tubuh Molly, suara leluhur iblis Luohu terdengar keras saat ini, dengan desahan dan peringatan. Molly, diam. Wajahnya jelek, tetapi Molly merasa sangat tersentuh ketika dia melihat Kaisar Abadi yang ketakutan dan gelisah di depan para pembudidaya wanita itu. Seolah-olah dia adalah seseorang yang telah melakukan kesalahan. Kaisar Abadi ini benar-benar sangat berdedikasi. Yang lain tidak tahu, jadi mengapa dia tidak tahu bahwa Kaisar Abadi ini benar-benar seorang kaisar yang kuat dan kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Simei. Bahkan di antara Kaisar Agung, dia bukanlah yang paling biasa. Tapi sekarang, untuk memungkinkan mereka memasuki Laut Bencana Abadi dengan lancar, mereka sebenarnya meremehkan para pembudidaya wanita yang hanya penjaga. Harus dikatakan bahwa kinerja Kaisar Abadi sangat mengejutkan Molly. Bahkan Kaisar sebesar itu bisa begitu rendah hati dan picik untuk menyelesaikan misi iblis Qin, mengapa dia masih begitu sombong sebelumnya? Akan lebih baik untuk menyelesaikan misi Demon Qin sesegera mungkin dan menemukan cara untuk menyelamatkan Lord Jian sesegera mungkin. Ketika Molly terguncang di dalam hatinya, kultivator wanita memandang Kaisar Abadi yang terus-menerus menjelaskan dengan cemas di depannya. Dia segera menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir dengan ganas, "Saya ingin memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Bagaimana dengan Kaisar Abadi? Sayang, namamu sangat bagus. Besar, saya belum pernah mendengar tentang bibi saya. Adapun permaisuri Mingyue yang kamu bicarakan, aku belum pernah mendengarnya, bibiku. Di mata kami, hanya ada permaisuri Taiyin, dan tidak ada permaisuri Mingyue.
Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian langsung menjadi dingin, mata Kaisar Abadi juga menjadi dingin, tetapi dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menunjukkannya. Petik 2 tanda tanya. Lancang. Prifanyin berteriak dengan marah, wajahnya menjadi pucat karena marah dan berubah total. Permaisuri Ming Yue adalah salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah. Selama dia adalah orang yang kuat di dunia bawah, siapa yang tahu? Kultivator perempuan ini sengaja mengatakan hal ini. Bersamaan dengan raungan amarahnya, sosok Prifanyin tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Pembentukan. Ketika pemimpin wanita melihat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak dengan marah. Boom, aura menakutkan naik ke langit dari tubuhnya. Seiring dengan kemunculan aura menakutkan ini, sebuah rune muncul di tubuh banyak pembudidaya hantu di belakangnya. Rune terbakar dan perisai tak terlihat muncul. Seketika, muncul di depan mereka. Dan pada saat perisai pelindung di tubuh mereka baru saja mengembun, sebuah tangan ramping tiba-tiba muncul dari kehampaan, seperti memegang bunga. Dan jari-jarinya yang sebening kristal seperti batu giok putih tiba-tiba menyentuh perisai pelindung. Dengan satu klik, perisainya hancur seketika, dan jari ini, dengan kekuatan tembus yang menakutkan, langsung menunjuk ke arah wanita terkemuka. Mata wanita terkemuka itu ketakutan, dan dia ingin mundur, tetapi dia ngeri menemukan bahwa tubuhnya telah dipenjara dalam kehampaan. Tidak peduli bagaimana dia mundur, dia tidak dapat melarikan diri, dan ancaman kematian muncul dari dalam dirinya. Pikiran. Prifanyin, berhenti, jangan impulsif, Kaisar Abadi berteriak dengan tergesa-gesa. Jika bawahan Taiyin Mingnu terbunuh di sini, bagaimana kita bisa mengatasinya? Tapi Prifanyin mengabaikan kata-kata Kaisar Abadi dan hendak membunuh wanita terkemuka. Pada saat ini, Prifanyin, kamu terlalu lancang untuk berani menjadi liar di lautan bencana abadi, bukan? Ledakan. Saat suara ini jatuh, sosok tak terlihat tiba-tiba muncul di kehampaan. Ini adalah seorang kultivator hantu wanita yang mengenakan celana ketat hitam, dengan mata dingin. Rambut panjang tergantung di belakangnya, dan sosok api yang tiada taraf. Api. Pedas dan anggun, akan membuat darah orang mengalir deras saat pertama kali melihatnya. Saat orang ini muncul, kehampaan sedikit bergetar, dan aura menakutkan menyapu seluruh galaksi pada saat yang sama. Sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di depan Prifanyin dan menekannya dengan lembut. Ledakan. Kekosongan di depan Prifanyin terus bergetar, seolah-olah akan runtuh. Murid Prifanyin menyusut ketika dia melihat ini, dan dia tidak peduli untuk menyerang wanita terkemuka. Cahaya dingin muncul di matanya, dia berbalik. Dan tangan giok ramping serta telapak tangannya langsung menempel. Boom-booming. Raungan memekakan telinga bergema melalui kehampaan, dan Prifanyin tiba-tiba mundur ribuan kaki segera setelah dia berhenti. Kekosongan di belakangnya runtuh dan berubah menjadi jurang tak berujung. Wanita itu juga terlempar, dan kekosongan di sekitarnya seperti air mendidih, terus mendidih, dan dia akhirnya tenang. Prifanyin, setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki temperamen yang buruk. Wanita seksi dengan sosok seksi itu maju selangkah, dengan senyum sinis di bibirnya. Yuhu raksasa. Kata Prifanyin dengan mata menyipit, jelas mengenali orang itu. Kaisar semu lainnya, dan kekuatannya sama kuatnya dengan Hakim Raja Hantu dan leluhur Suradao. Molly juga diam-diam terkejut. Entah itu Prifanyin atau Yuhu raksasa, kekuatan yang ditampilkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Mereka semua berada di bawah komando 4 Kaisar Agung, namun kualitas yang ditampilkan oleh Ratu Mingyue jauh lebih tinggi dibandingkan 4 Kaisar Agung lainnya. Kakak ipar, Yuhu raksasa ini juga seorang jenderal di bawah gurunya saat itu. Dia tidak pernah rukun dengan Prifanyin. Sekarang sepertinya dia berlindung pada Taiyin Mingnu. Kaisar Abadi diam-diam menyampaikan pesannya.
Wanita terkemuka itu buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat, lalu menunjuk ke arah Pri Fanyin dan berkata, "Terima kasih, Tuan Yuhu, atas penyelamatan Anda. Pria ini sebelumnya menerobos laut bencana abadi saya dan menyerang kami dengan kejam. Dia jelas-jelas tidak menghormati kami. Permaisuri Taiyin, tolong Tuan Yuhu mencari keadilan bagi kami." Oh, Yuhu raksasa tersenyum tipis dan memandang Pri Fanyin. "Pri Fanyin, kamu sudah bertahun-tahun tidak menginjakan kaki di laut bencana abadi. Apakah kamu di sini hari ini hanya untuk menimbulkan masalah?" Dan Yuhu raksasa menoleh dan menatap Kaisar Abadi menyipitkan matanya dan mencibir, "Abadi, kamu adalah pengunjung yang langka. Bukankah kamu telah hidup dalam pengasingan di Gunung Guiming selama ini? Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke lautan kesengsaraan abadi hari ini? Mungkinkah Anda telah bergabung dengan Pri Fanyin? Ingin ada adegan yang menimbulkan musibah abadi?" Petik 2. Ada bekas sarkasme di sudut mulut Yuhu raksasa. Di zaman kuno, salah satu Pri Fanyin dan Kaisar Abadi adalah pemimpin pelayan permaisuri Ming Yue. Dan yang lainnya adalah pengawal pribadi permaisuri Ming Yue. Status mereka secara alami luar biasa, tetapi zaman apa sekarang? Dinasti lama telah berubah menjadi dinasti baru, bukan dinasti lama. "Hei, saudari Yuhu, apa yang kamu bicarakan?" Sebelum Pri Fanyin dapat berbicara, Kaisar Abadi buru-buru tersenyum malu-malu. "Beraninya aku datang ke laut kesengsaraan abadi untuk bertindak liar jika aku tidak mati. Sekarang, di laut kesengsaraan abadi, ini adalah wilayah tiga penguasa matahari, bintang gelap dan Taiyin. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu karena saya mendengar bahwa Guru Taiyin Mingnu telah mengumpulkan pembudidaya hantu laki-laki khusus. Jadi saya mengumpulkan dua bawahan yang luar biasa dan ingin menyumbangkannya kepada Guru Taiyin Mingnu. Saudari Yuhu sekarang menjadi orang yang populer di sekitar Nona Taiyin dan Mingyu. Mengapa Anda tidak memperkenalkan saya kepada saudara laki-laki saya? Saya ingat ketika semua orang bekerja di bawah Nyonya Kaisar Ming Yue, saya pernah mengundang saudari Yuhu untuk minum teh. Apakah Anda ingat?" Kaisar Abadi membungkuk, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dan hampir menjilatnya. Gerakan itu membuat Molly tercengang. Meski usianya tidak diketahui, namun jika dilihat dari penampilannya, kulit Yuhu raksasa bisa dipatahkan hanya dengan menjentikkan jari. Kaisar Abadi setidaknya 2 kali lebih besar dari penampilan Yuhu raksasa. Tapi sekarang Kaisar Abadi memiliki saudara perempuan di setiap mulut dan saudara laki-laki di setiap mulut, berteriak dengan gembira hingga Molly merinding di sekujur tubuhnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu di dunia. "Abadi, kamu." Pri Fanyin sangat marah hingga matanya melebar, dan dia menatap Kaisar Abadi dengan marah. "Pri Fanyin, tolong berhenti bertahan di sana. Sekarang, Taiyin Mingnu telah mewarisi jubah permaisuri Ming Yue, dan bersama dengan Sun Mingnu dan bintang kegelapan Mingnu, dia bertanggung jawab atas laut bencana abadi. Dalam hal itu, dia juga bisa dianggap sebagai atasan kita harusnya. Saatnya membenahi jati diri, kenapa harus agresif?" Petik 2. Kaisar Abadi bahkan menasihati, "Cepat minta maaf kepada saudari Yuhu. Bagaimanapun, kita bekerja bersama di bawah permaisuri Ming Yue selama 3 tahun, sehingga kita dapat dianggap sebagai sebuah keluarga." Saat ini, bahkan Yuhu raksasa pun tercengang. Cekikikan. Dia tidak bisa menahan tawa, dan dahan-dahannya bergetar karena tawa. "Abadi, kenapa aku tidak menganggapmu begitu manis saat itu?" Mata Yuhu raksasa menawan seperti sutra, dan dia hampir tidak bisa berhenti tertawa. "Hei, saudari Yuhu, apa yang kamu katakan adalah bahwa aku selalu manis sekali. Hanya saja kamu tidak menyadari kelebihanku sebelumnya, saudari Yuhu," kata Kaisar Abadi dengan nada menyanjung. Molly menekan keinginan untuk muntah. Begitu orang ini memiliki kulit yang tebal, dia tidak terkalahkan. Ya, cerita pun bersambung.
Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.